Ya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar US dollar atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap PDB yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar US dollar atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 1% secara tahunan. Dalam keterangannya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, laju utang luar negeri pada April 2026 dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik di tengah kontraksi utang luar negeri sektor swasta yang masih berlanjut. Posisi utang luar negeri pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar US dollar atau tumbuh 3,7% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang mencapai 3,8% secara tahunan. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri. Meski demikian, aliran modal asing ke surat berharga negara masih mencatatkan net inflow yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih melanjutkan tren kontraksi. Pada April 2026, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 193,2 miliar US dollar atau mengalami kontraksi 0,7% secara tahunan. Meski masih terkontraksi, penurunan utang luar negeri swasta tercatat lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,4% secara tahunan. Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, komposisi utang luar negeri juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total utang luar negeri. Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap terkendali dan sehat. Pemanfaatan utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dengan tetap meminimalkan berbagai risiko terhadap stabilitas perekonomian. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jerman dalam berbagai proyek prioritas nasional. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier beserta Ibu Negara Elke Budenbeder di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menawarkan kepada Jerman untuk berpartisipasi dalam sejumlah program strategis pemerintah Indonesia. Ruang lingkup kerjasama yang ditawarkan mencakup proyek hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pengelolaan mineral kritis dan tanah jarang. Menurut Prabowo, Indonesia membuka peluang yang luas bagi Jerman untuk memperluas investasi dan kolaborasi di sektor-sektor yang dinilai memiliki nilai tambah tinggi bagi kedua negara. Selain sektor industri dan investasi, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap program Partnering in Business with Germany yang dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat pengembangan industri UMKM Indonesia melalui kerjasama dengan pelaku usaha Jerman. Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai.
Pemirsa, kemitraan strategis Indonesia dan Jerman telah terjalin sejak lama, mencatatkan kerjasama perdagangan dan investasi yang cukup positif setiap tahunnya. Tercatat nilai perdagangan Indonesia-Jerman mencapai 124 triliun rupiah per tahun. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier semakin memperkuat hubungan kemitraan strategis kedua negara. Jerman ingin mendorong lebih banyak kerjasama perdagangan dengan Indonesia, dan juga Indonesia ingin membuka berbagai peluang investasi baru yang dapat dimanfaatkan perusahaan-perusahaan Jerman. Berdasarkan data perdagangan awal tahun 2026, total perdagangan Indonesia-Jerman tercatat sebesar 860,6 juta dolar Amerika pada periode Januari hingga Februari, dengan kota Berlin dan Hamburg yang mulai dikembangkan sebagai basis baru untuk perluasan pasar produk Indonesia. Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jerman saat ini mencapai sekitar 7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 124 triliun rupiah per tahun. Dengan komoditas perdagangan utama, ekspor Indonesia ke Jerman yakni komoditas minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, tekstil, karet, serta mesin mekanik. Sementara impor Indonesia dari Jerman yakni produk dan artikel besi baja, mesin listrik, alat optik, serta suku cadang kapal. Selain perdagangan, hubungan ekonomi kedua negara juga diperkuat melalui kemitraan investasi, di mana Jerman menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik di Asia Tenggara. Sebaliknya, Jerman juga ingin mendorong lebih banyak investasi dari Indonesia ke Jerman. Di sisi lain, implementasi Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA berpotensi menjadi pendorong baru bagi peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara. Melalui perjanjian tersebut yang rencananya mulai berlaku 2027, sekitar 98% pos tarif akan diturunkan menjadi 0% dalam kurun waktu 10 tahun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ke informasi berikutnya pemirsa, Uni Emirat Arab kembali memperkuat komitmen kerjasama strategis dengan Indonesia melalui implementasi Indonesia-Uni Emirat Arab (CEPA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, untuk terus menjalin hubungan kerjasama strategis, berkembang dan semakin kuat. Melalui kerjasama yang konkret di bidang investasi, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur, Indonesia dan Uni Emirat Arab sepakat untuk memperkuat implementasi Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUAA-CEPA guna mendorong peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen memberikan kepastian dan dukungan bagi investor Uni Emirat Arab yang telah berkontribusi dalam pembangunan nasional, ekonomi nasional.